Ratu paling misterius dalam sejarah, Ratu Balqis, disebut dalam Al-Quran. Dia adalah istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Balqis memerintah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada hal-hal luar biasa yang perlu kamu tahu tentangnya. Beberapa orang bilang dia setengah manusia, setengah jin. Mungkinkah Nabi Sulaiman yang punya kuasa atas para jin dan menyuruh mereka bekerja untuknya benar-benar menikahi seorang jin? Ayukan kepadamu dalam Al-Quran ini, padahal sebelumnya kamu termasuk orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat ketiga. Para prajurit udah berkumpul dan nungguin inspeksi dari pemimpin mereka, yaitu Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu pasukan yang paling menarik dalam sejarah. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, burung, dan hewan lainnya. Bahkan angin pun bisa membawa Nabi Sulaiman alaihi salam kemanapun dia mau. Pasukan manusia termasuk prajurit yang jalan kaki dan naik kuda. Prajurit jin enggak kelihatan oleh mata manusia. Yang bikin pasukan ini begitu menakutkan adalah musuh enggak bisa ngelihat banyak anggotanya. Beberapa burung dan hewan juga bergabung dalam pasukan Nabi Sulaiman. Singa menjadi pemimpin kelompok hewan, diikuti oleh harimau. Pasukan burung termasuk banyak elang dan falcon. Burung hudhud yang dikenal sebagai mata-mata ulung bertanggung jawab atas intelijen. Tugasnya adalah terbang jauh untuk memantau dan mempelajari musuh, lalu kembali untuk melaporkan apa yang telah dilihatnya. Hudhud memiliki peran yang sangat penting dalam pasukan. Saat pasukan berkumpul, banyak hewan menyadari bahwa hudhud tidak ada. Mereka berbisik satu sama lain, komandan akan segera tiba dan menyadari bahwa hudhud tidak ada di sini. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya mendekati pasukan, bisikan menjadi semakin keras. Saat dia tiba, dia menyadari bahwa hudhud memang tidak ada. Saat itu hudhud sedang berada di negeri Ratu Saba. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia merasakan ada sesuatu yang penting terjadi. Dia mendarat di atas pohon tinggi di atas kota dan memantau jalanan, rumah, istana, dan gerbang. Dari sana dia melihat bahwa ada sesuatu yang aneh, sepertinya orang-orang sedang berkumpul untuk melakukan upacara. Hudhud bertanya kepada burung lain yang tinggal di kota itu, "Wahai hudhud yang cantik, bisa tolong beritahu aku apa yang sedang terjadi di kota ini?" "Orang-orang akan menemui Ratu Saba dan melakukan upacara sujud kepada matahari," jawabnya. Burung mata-mata Nabi Sulaiman alaihi salam ini segera menyadari bahwa perasaannya benar. Dia melihat para penjaga terlebih dahulu, lalu para komandan dan prajurit. Akhirnya Ratu Saba muncul di atas singgasananya. Dia turun dari singgasana dan memimpin orang-orang mengangkat tangannya dan sujud kepada matahari. Semua orang sujud bersamanya. Hudhud menyaksikan semuanya dan memikirkan bagaimana reaksi Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendengar berita ini. Setelah itu dia langsung terbang kembali. Setelah berhari-hari terbang yang melelahkan, Hudhud akhirnya tiba di tempat pasukannya berkumpul. Semua burung mengelilinginya dengan marah. Seekor burung pipit kecil yang pertama berbicara, "Dari mana saja kamu? Pemimpin kita, Nabi Sulaiman alaihi salam, sedang mencarimu. Semoga kamu memiliki alasan yang bagus untuk menghilang." Hudhud merasa semakin khawatir dan memutuskan untuk langsung menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Hudhud tidak punya pilihan selain berbicara dan meminta maaf. Dengan gemetar, Hudhud terbang ke arah tenda Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat Nabi Sulaiman alaihi salam sedang makan malam, Hudhud masuk melalui jendela dan duduk diam-diam di pinggir meja, berusaha menjauhkan diri dari tangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan kepala menunduk ketakutan, Hudhud mengucapkan salamnya dengan pelan dan rendah hati. Hudhud mengangkat kepalanya tapi hanya bisa menatap tangan dan dada Nabi Sulaiman alaihi salam, terlalu malu untuk melihat wajahnya. Saat berbicara, Hudhud hanya bisa fokus pada tangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hudhud memutuskan bahwa Hudhud harus menjadi yang pertama berbicara, karena Hudhud telah belajar banyak dari pemimpinnya dan tahu bahwa cara terbaik untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dengan berbicara jujur dan jelas. Maka Hudhud berkata, "Tuanku, saya membawa berita penting tentang orang-orang yang tidak Anda kenal di negeri yang jauh. Saya melihat seorang wanita memerintah orang-orang Saba. Dia duduk di singgasana yang hebat dan memiliki semua yang orang inginkan. Namun saya melihat bahwa dia dan orang-orangnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Setan telah membuat tindakan mereka terlihat bagus bagi mereka." Kata-kata ini sangat kuat. Hudhud menunjukkan bahwa dia memiliki alasan yang benar untuk terlambat. Dia sedang dalam misi penting. Nabi Sulaiman alaihissalam mulai membalas, "Tentu saja kita harus memeriksa apakah apa yang kamu katakan itu benar. Aku akan menulis surat, kamu akan membawanya ke mereka, dan kemudian tunggu untuk melihat bagaimana mereka membalas." Hudhud mengambil surat yang disegel itu dan terbang cepat ke arah negeri Saba. Saat dia tiba, dia mendarat di pohon di taman istana dan mencari kamar ratu. Dia melihat kamar besar dengan balkon besar dan tahu itu pasti kamarnya. Dengan surat di paruhnya, dia terbang ke arah jendela yang terbuka dan masuk. Dia memutuskan untuk bersembunyi di balik dekorasi di langit-langit. Saat dia melihat keluar, dia melihat ratu sedang tidur di kasurnya. Rambutnya tersebar di bantal
terkenal, wajahnya sangat cantik. Saat dia memandang kecantikannya, dia juga merasa sedih untuknya. Mengapa seseorang dengan kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan yang begitu besar masih sujud kepada matahari? Dia berpikir, setan telah menipu mereka. Dia membuat mereka menyembah sesuatu selain Allah. Bagaimana dia melakukannya? Terus dia berpikir, jika pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam melawan orang-orang Saba, hasilnya jelas. Ya, ratunya kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan pasukan Nabi. Prajuritnya bisa dengan mudah mengambil alih. Hudhud berpikir, haruskah aku menjatuhkan suratnya sekarang atau menunggu sampai dia bangun sepenuhnya? Dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu. Saat dia sedang berpikir, suratnya tiba-tiba jatuh dari paruhnya dan jatuh ke kasur ratu. Ratu membuka matanya dan menemukan surat di depannya. Dia cepat-cepat melihat sekeliling, tapi tidak melihat siapapun. Merasa takut, dia membuka suratnya dan membacanya pelan-pelan. Pesan ini dari Nabi Sulaiman alaihissalam, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku mengundang kamu untuk percaya pada satu Allah. Jangan bertindak sombong terhadap aku. Datang kepada aku dan berserah diri. Ratu menjadi marah dan melihat sekeliling lagi untuk melihat siapa yang membawa surat itu. Saat dia tidak melihat siapapun, amarahnya semakin besar. Dia memanggil para penjaganya dan berkata, "Siapa yang berani masuk ke kamarku? Siapa yang melakukan ini?" Para penjaga terkejut. Mereka mengatakan kepada ratu bahwa tidak ada yang masuk ke kamar. Mereka bilang mereka memegang pedang di tangan dan mata mereka terbuka sepanjang waktu. Mereka bersumpah bahwa tidak ada yang datang dekat kamar ratu. Sementara itu, burung Hudhud bersembunyi di celah kecil di atas dan mendengarkan semuanya. Ratu Balkis berteriak, "Lalu dari mana surat ini datang?" Sambil mengangkat suratnya di tangannya, para penjaga mencoba menebak bagaimana surat itu bisa sampai, tapi tidak ada dari mereka yang melihat siapapun membawa itu. Mereka bingung dan tidak tahu harus mengatakan apa. Ratu Balkis segera mengadakan rapat darurat dengan dewan. Dewan berkumpul dengan Ratu Balkis memimpin rapat. Dia berkata, "Wahai para penasihatku, aku telah menerima surat yang sangat penting. Ini dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia memulai suratnya dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia menyuruh aku untuk datang kepadanya tanpa kesombongan. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan?" Salah satu penasihat berkata, "Itu artinya Raja Sulaiman alaihissalam mau kita berserah diri kepadanya. Itu kedengarannya seperti ajakan perang. Ayo kita lawan." Yang lain berkata, "Kita kuat dan berkuasa. Ayo kita tunjukkan kekuatan kita kepadanya dan pergi berperang." Kebanyakan anggota dewan setuju dengan pendapat yang suka perang ini. Tapi seorang penasihat yang bijak tiba-tiba bertanya, "Di mana utusan yang membawa surat ini? Cuman dia yang bisa membantu kita memahami maksud sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam." Ratu Balkis menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia bilang dia menemukan surat itu di kasurnya saat dia bangun. Salah satu penasihat terus berbicara, "Ini agak menyeramkan. Aku sarankan kita menunggu. Jika Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengirim surat dengan cara yang aneh dan kuat seperti itu tanpa utusan, terus siapa yang tahu seberapa kuat dia dalam perang? Jadi kita harus menunggu dan melihat." Kemudian Ratu Balkis berbicara, "Ketika raja menyerang suatu negeri, mereka menghancurkan semuanya dan mengubah orang-orang terhormat menjadi lemah. Aku takut sesuatu seperti ini bisa terjadi pada kita. Jadi aku sarankan kita mengirim hadiah dengan para utusan. Lalu kita tunggu dan melihat balasan apa yang kita dapatkan." Tidak ada yang menolak, jadi sarannya diterima. Hudhud si burung mendengarkan semua percakapan itu. Saat rapatnya selesai, dia terbang pergi. Di negeri ratu, diumumkan bahwa hadiah akan dibuat dari emas dan permata. Tidak peduli berapa biayanya, itu harus menjadi hadiah yang luar biasa. Mereka bilang kepada ratu, Nabi Sulaiman alaihissalam itu orang yang berkuasa dan menyeramkan, dan hanya hadiah yang sangat berharga yang bisa membuatnya senang. Masa depan kita tergantung pada belas kasihannya. Para seniman kerajaan mulai bekerja siang dan malam untuk membuat hadiah spesial ini. Mereka menggunakan banyak bahan berharga. Akhirnya, hadiahnya sudah siap. Itu adalah nampan emas dengan 2 serigala di sisinya yang terbuat dari emas dan permata lainnya. Saat Ratu Balkis melihat hadiah yang cantik dan mahal ini, dia senang. Dia menyuruh para utusannya untuk menyiapkan dan membawa itu ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia juga mengirim salah satu komandan pasukannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan militer Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bilang kepada para utusannya, "Cari tahu apa yang sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam mau dari kita dan seberapa kuat pasukannya." Nabi Sulaiman alaihissalam sudah mendengar tentang rapat ratu dari Hudhud. Saat Hudhud lagi terbang di sekitar perbatasan negeri, dia melihat kafilah para utusan dan cepat-cepat terbang balik untuk mengabari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari apa yang dia dengar, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahwa ratu mengirim hadiah. Dia juga tahu bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mencari tahu niat dan kekuatan militernya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan perintah, pasukanku harus menyiapkan dan berbaris untuk menerima para utusan ratu. Dia juga mengirim orang untuk menemui mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam punya satu tujuan. Aku mau mereka merasa kalah.
bahkan sebelum mereka bertemu aku. Para utusan dari Ratu Balkis tiba-tiba menemukan pasukan yang hebat. Mereka mulai menghitung para prajurit dan mencatat makhluk apa saja yang membentuk pasukan itu. Yang membuat mereka kaget, para utusan melihat bahwa pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya terdiri dari orang, tapi juga singa, harimau, gajah, burung, dan hewan lainnya. Mereka juga melihat bahwa pasukannya bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan angin. Mata mereka melotot dan mulut mereka terbuka karena kaget. Pasukan ini berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat, luar biasa dan menyeramkan. Jelas bahwa mereka tidak akan bisa melawan kekuatan seperti itu. Saat mereka menyadari bahwa beberapa senjata bisa bergerak sendiri, ketakutan mereka semakin besar. Mereka melihat satu sama lain dan bertanya dengan panik, "Apa ini?" Petugas yang sedang menunjukkan mereka berkeliling menjawab dengan tenang, "Ini hanya kelompok kecil prajurit jin yang sedang latihan pagi." Para utusan kaget dan menjadi makin ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam menolak untuk bertemu mereka langsung. Malah, dia mengirim salah satu komandannya untuk berbicara dengan mereka. Petugas itu mengundang mereka untuk makan siang di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat para utusan melihat sekeliling, mereka merasa malu tentang hadiah yang mereka bawa. Dibandingkan dengan kemuliaan dan kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadiah mereka terlihat kecil dan tidak penting. Tetap saja, mereka menyerahkan hadiahnya dengan ragu dan malu. Petugas itu membawa hadiahnya ke kamar Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi beberapa menit kemudian dia balik lagi sambil memegang hadiahnya. Dia meletakkan itu di meja dan bilang bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menolak itu. Terus dia menyampaikan pesan Nabi Sulaiman alaihissalam, "Apa kalian pikir kalian bisa membuat aku terkesan dengan kekayaan? Apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik dari apa yang Dia berikan kepada kalian? Bawa balik hadiah kalian. Jika aku datang kepada kalian dengan kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan, aku akan mengusir kalian dari kota kalian dengan hina." Para utusan takut. Salah satu dari mereka bertanya kepada petugas itu, "Apa yang Nabi Sulaiman alaihissalam mau dari kita? Tolong jelaskan dengan jelas agar kita bisa mengabari ratu." Petugas itu menjawab, "Nabi Sulaiman alaihissalam hanya mau satu hal, ratu kalian dan orang-orang kalian untuk berserah diri kepada dia." Mereka mengerti bahwa pesan ini tentang perdamaian, tapi juga peringatan yang jelas. Jadi para utusan balik ke Ratu Balkis untuk menyampaikan kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat para utusan tiba, ratu sedang tidur, tapi dia sudah menyuruh para pelayannya untuk membangunkan dia langsung jika para utusan datang. Jadi meskipun mereka tidak mau mengganggu dia, mereka membangunkannya. Begitu Ratu Balkis membuka matanya, dia bertemu dengan para utusan. Dia bertanya, "Oke, kasih tahu aku apa yang Nabi Sulaiman alaihissalam katakan saat kalian memberikan dia hadiah." Tapi para utusan menjelaskan bahwa mereka tidak bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu komandannya menerima hadiahnya dan membawa itu ke dia. Tapi sayangnya, Raja Sulaiman menolak hadiah itu. Dia mengirimkan itu balik ke kita, kata mereka. Mereka juga menyampaikan semua pesan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar ini, Ratu menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menerima hadiahnya atau para utusannya. Dia terus bertanya kepada anak buahnya pertanyaan, dan mereka menceritakan semua yang sudah mereka lihat. Dia mengerti bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam hanya akan menerima satu hal, dia berserah diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Para utusan juga menceritakan kekuatan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat Ratu mendengar bahwa pasukannya termasuk hewan dan jin, dia menyadari seberapa serius situasinya. Jika dia memilih untuk melawan dia, itu bisa berarti kehilangan semua yang dia punya. Sekarang hanya ada satu pilihan yang tersisa, untuk mencoba dan meyakinkan Nabi Sulaiman alaihissalam lewat cara lain. Saat dia melihat hadiah yang sudah ditolak, dia berpikir dalam-dalam tentang apa yang harus dilakukan. Terus dia memutuskan untuk mengumpulkan dewan kerajaannya dan para penasihat perangnya. Akankah dua kerajaan besar pergi berperang? Rapat yang akan datang akan menjadi sangat penting. Di waktu yang sama, Nabi Sulaiman alaihissalam lagi mengadakan rapat di kotanya sendiri. Dewannya termasuk para menteri, komandan ahli perang, dan ulama. Dua penjaga singa berdiri dekat untuk melindungi perkumpulan itu. Burung hudhud juga ada di sana, siap untuk melaporkan. Nabi Sulaiman alaihissalam membuka rapat, "Aku memuji Allah atas semua kekayaan dan kekuasaan yang sudah Dia berikan kepada kita. Meskipun Dia marah banget di dalam, Dia tidak menunjukkan amarahnya di luar." Dia melanjutkan, "Bagaimana bisa saat kita masih hidup, membawa panji tauhid, masih ada orang yang menyembah matahari? Ini adalah kegagalan dan rasa malu bagi kita." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memerintah untuk kemuliaannya sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Itu mengapa dia merasa marah dan bertanggung jawab. Terus komandan pasukan berdiri dengan pedangnya di tangan dan berkata, "Kasih saja perintahnya dan aku akan menghancurkan singgasana Ratu Saba dan orang-orangnya yang menolak Allah."
Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Aku tidak lebih memilih kekerasan, kita harus mencari cara lain. Aku harap ratu akan datang ke sini untuk bertemu aku, tapi sebelum dia sampai, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya ke sini?" Salah satu jin berkata, "Aku bisa membawa itu sebelum kamu bahkan berdiri. Kamu tahu seberapa kuat aku." Tapi kemudian seorang ulama, seseorang yang telah diberi pengetahuan khusus oleh Allah, ilm al-ladun, berbicara dan berkata, "Aku bisa membawa singgasana itu kepadamu bahkan sebelum kamu berkedip." Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam menerima tawaran ini, singgasana Ratu Balkis tiba-tiba muncul di depannya. Itu seperti teleportasi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Semua orang kaget, singgasananya besar dan megah. Semua orang melihatnya dengan pikiran kosong. Hudhud juga ada di sana, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu di kota Sabah, Dewan Kerajaan dan Perang sudah berkumpul. Ratu Balkis memimpin rapat. Semua orang di ruangan terlihat pucat dan kaget. Ratu berbicara dengan suara lelah, "Hari ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Raja Sulaiman mau kita menyerah kepadanya. Dia mengancam akan menghancurkan kekuatan kita. Aku meminta kalian untuk membantu aku mencari solusi." Para penasihat setuju bahwa mungkin hanya ratu sendiri yang bisa pergi ke Nabi Sulaiman alaihissalam dan menawarkan dia hadiah yang lebih besar. Mungkin itu akan menyebabkan perdamaian. Tapi mereka juga bilang, jika dia menolak hadiah-hadiah ini juga berarti perang akan menjadi satu-satunya pilihan kita. Dan perang ini bisa menghapus kita dari sejarah. Semua orang melihat Ratu Balkis sebagai harapan terakhir mereka. Jadi Ratu memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam secara langsung. Persiapan dimulai. Hadiah-hadiah baru yang lebih cantik dan mahal direncanakan untuk dia. Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa Ratu memiliki ide yang salah tentang kekuatan dan kemajuan. Dia bangga dengan industri dan teknologi negaranya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam mau mengajarinya kebenaran yang penting. Kehebatan sejati dan kemajuan yang benar datang hanya di bawah panji tauhid, kepercayaan pada keesaan Allah. Tanpa kepercayaan pada Allah, sistem apapun pada akhirnya akan runtuh. Jika kamu kehilangan dunia tapi mendapatkan Allah, kamu menang. Tapi jika kamu mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan Allah, apa gunanya? Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai nabi yang bijak tidak hanya membawa singgasananya, tapi juga memberikan perintah untuk mengubah desainnya. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam melihat simbol matahari di singgasana, dia berkata, "Betapa bodohnya seseorang untuk menyembah matahari. Bahkan jika mataharinya terbuat dari emas, sujud kepadanya tetap saja omong kosong." Dia menyuruh bagian-bagian dari singgasana untuk diubah. Desain ulang singgasana dimulai sesuai dengan instruksinya. Di waktu yang sama, Ratu Balkis sedang menyelesaikan persiapannya. Dia menyuruh kafilah untuk diatur untuk berjalan bersama dia. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil arsitek terbaik di kerajaannya dan berkata, "Kamu tahu mengapa aku memanggil kamu? Aku mau istana dibangun di atas air, sesuatu yang terlihat seperti istana mengambang. Pintu masuknya harus transparan, jadi siapapun yang melihat ke bawah berpikir itu hanya air." Arsitek itu menjawab, "Jika itu yang kamu mau, haruskah aku menggunakan kaca murni untuk lantainya jadi air di bawahnya bisa terlihat dengan jelas?" Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Iya, itu akan sempurna. Bisa kamu beritahu aku berapa lama konstruksinya akan selesai?" Arsitek itu menjawab, "Jika kamu mengizinkan para jin untuk membantu, itu akan selesai dalam 2 minggu. Jika manusia yang membangun, itu akan butuh waktu lebih lama." Nabi Sulaiman alaihissalam setuju. "Aku akan menyuruh para jin untuk membantu kamu. Tapi aku mau lantainya persis seperti yang kamu deskripsikan. Kaca bening jadi air di bawahnya terlihat sepenuhnya." Arsitek itu terus bertanya, "Apa kamu punya permintaan lain untuk langit-langit atau dindingnya, tuanku?" Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Menurutmu?" Arsitek itu berkata, "Aku pikir langit-langitnya juga harus terbuat dari kaca. Dengan begitu, sinar matahari akan memantul di air dan menciptakan pemandangan yang indah. Aku juga menyarankan untuk membuat dindingnya dari cermin." Nabi Sulaiman alaihissalam senang dengan ide itu dan langsung menyuruh arsitek untuk mulai kerja. Arsitek mulai membangun istana. Tidak lama, struktur yang luar biasa itu mulai naik di atas air. Saat Ratu Balkis mendekati negeri Nabi Sulaiman alaihissalam, Hudhud lagi menunggu dia di perbatasan dengan seorang petugas. Di jalan, Ratu mulai menyadari hal-hal aneh. Cerita-cerita yang para utusannya ceritakan ke dia itu benar. Negeri ini penuh dengan keajaiban. Makin dekat dia ke istana, makin kaget dia. Dia melihat bagian dari pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu adalah pasukan yang paling kuat, menyeramkan, dan aneh yang pernah dia lihat. Ketakutan dia makin kuat, jantungnya berdebar kencang dan dia hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan ini seperti bukan manusia, itu harus didukung oleh kekuatan ilahi. Sekarang, setelah melihat semua ini, dia mulai meragukan kehebatan dan kemajuan kerajaannya sendiri. Saat dia sampai kota, kepercayaan dirinya goyah, harga diri dan egonya mulai runtuh.
Ketakutannya perlahan berubah menjadi kagum, dan tidak lama lagi dia akan masuk ke istana yang luar biasa yang sudah dibangun Nabi Sulaiman alaihi salam. Pemandangan yang dia temukan berbeda dari apapun yang pernah dia lihat. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya dibangun dengan kekayaan dan kemuliaan, tapi juga penuh dengan keindahan yang luar biasa dan detail artistik. Pilar-pilar emas, pintu yang didekorasi dengan batu-batu berharga, dan karya seni buatan tangan di setiap sudut membuat matanya silau. Tapi bagian yang paling membuat terkesan adalah lantai pintu masuk istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu terbuat dari kaca. Di bawahnya mengalir air jernih. Itu bersinar begitu terang sampai terlihat seperti kolam yang dalam. Saat Ratu Balkis perlahan berjalan ke arah istana, dia mengira lantainya itu air. Jadi dia mengangkat gaunnya agar tidak basah, dan di saat itu kakinya terlihat. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling misterius. Menurut beberapa sumber lama, Nabi Sulaiman alaihi salam punya alasan rahasia untuk membangun lantai kaca. Itu bukan hanya untuk keindahan atau pajangan, itu adalah ujian. Kenapa? Karena sebagai nabi yang bisa mengendalikan jin, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menerima beberapa informasi tersembunyi. Ada bisikan bahwa Balkis mungkin bukan manusia biasa. Beberapa percaya bahwa dia setengah manusia, setengah jin. Nabi Sulaiman alaihissalam tahu sifat jin dengan baik. Dia juga tahu bahwa jin biasanya memiliki kaki yang berbulu. Itu mengapa dia membuat lantai kaca yang kinclong terlihat seperti air, untuk membuat Balkis mengangkat gaunnya. Di saat itu, dia bisa melihat kakinya dan memastikan kecurigaannya. Balkis mungkin bukan manusia biasa, tapi kenapa beberapa orang percaya bahwa dia setengah manusia dan setengah jin? Ide ini muncul di berbagai sumber agama dan budaya dengan berbagai cara. Beberapa cerita mengklaim bahwa Balkis lahir dari persatuan manusia dan jin. Menurut salah satu versi, ibunya adalah ratu manusia dan ayahnya adalah Ifrit, jin yang kuat. Itu mengapa Balkis memiliki kecantikan manusia dan beberapa sifat fisik seperti jin. Al-Quran tidak berbicara dengan jelas apakah Balkis itu manusia atau jin. Dalam teks Ethiopia, dia tidak dideskripsikan memiliki asal-usul jin. Malah, dia digambarkan sebagai ratu manusia yang bijak dan spiritual. Cerita-cerita ini lebih fokus pada kebijaksanaannya dan kesuciannya daripada fitur fisiknya. Jadi, apa kata sumber-sumber Islam? Kebanyakan ulama Islam setuju bahwa Balkis itu manusia. Gosip tentang dia yang setengah jin sebenarnya dibuat oleh para jin sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau Sulaiman tertarik dengan dia atau menikahinya. Para jin takut jika Sulaiman punya anak, anak itu mungkin memerintah seperti ayahnya dan memaksa mereka untuk melayani lagi. Dengan pengetahuan rahasia yang Sulaiman miliki, mereka melayani Sulaiman dengan enggan dan berharap bisa bebas setelah kematiannya. Tapi jika anaknya yang memerintah, mereka akan terjebak lagi. Dan kebanyakan jin dikenal suka berbohong, tidak hanya di zaman Sulaiman, tapi di setiap zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui ini dengan baik. Itu mengapa dia mengatur situasi ini untuk memastikan. Dan saat dia melihat kaki Ratu Balkis dan melihat bahwa itu kaki manusia normal, keraguannya hilang. Setelah dia melewati lantai kaca, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi yakin bahwa dia adalah manusia. Kemudian dia menunjukkan singgasananya. Ratu Balkis sangat terkejut. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Apa ini singgasana kamu?" Ratu Balkis melihat dengan dekat. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Itu terlihat persis seperti singgasananya, tapi ada sesuatu tentang itu yang sudah berubah. Akhirnya dia berkata, "Itu terlihat sangat mirip." Di bawah singgasana, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah meletakkan pesan, "Kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Saat Balkis melihat lebih teliti, dia menyadari bahwa ini benar-benar singgasananya sendiri. Entah bagaimana itu sudah dibawa dari istananya bahkan sebelum dia datang dan itu sudah diubah. Ini adalah bukti lain dari kekuatan besar yang sudah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis tenggelam dalam refleksi yang mendalam. Semakin dia merenung, semakin dia menyadari betapa lemah dan tidak bijaknya kepercayaan rakyatnya dibandingkan dengan kebijaksanaan dan logika Nabi Sulaiman. Pada hari itu, dia diundang untuk makan siang bersama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk di sampingnya dan mulai menyampaikan pemikirannya. Dia berbicara tentang Allah, Tuhan semesta alam yang maha pemurah, maha tinggi, yang menciptakan matahari untuk melayani manusia. Dia berkata, sama seperti kupu-kupu dan bunga lili di taman melayani Allah, matahari juga diciptakan untuk melayaninya. Bagi seorang manusia untuk sujud kepada ciptaan lain seperti matahari adalah penghinaan besar terhadap kecerdasan manusia. Ratu Balkis semakin memahami bahwa matahari yang mereka sembah tidak lebih dari jebakan indah yang dipasang oleh setan. Untuk pertama kalinya, kecerahan matahari memudar di hatinya dan cahaya baru, yang tidak pernah padam, mulai bersinar di dalam dirinya. Tepat saat itu, para penasihatnya datang dan berkata, "Sebentar lagi matahari akan terbenam, sudah waktunya untuk sujud harian kita kepada matahari."
Tapi ratu berdiri dan berkata, "Kalian bodoh. Apa kalian masih percaya matahari pantas disembah? Setan membuat seluruh sistem kepercayaan kita terlihat bagus bagi kita. Pergi dari tempat ini tanpa mendengarkan apa yang Sulaiman katakan." Para penasihat menjadi takut tentang apa yang mungkin terjadi dan cepat-cepat pergi. Untuk pertama kalinya ratu merasakan sesuatu yang hangat dan indah bergerak di dalam hatinya. Itu seperti warna-warna pelangi yang memantulkan emosinya. Ratu Balkis menyadari sudah waktunya untuk menyatakan keyakinannya pada Islam. Dengan emosi yang mendalam, dia mengakui bahwa dia telah menipu dirinya sendiri selama ini dan dia menjadi seorang muslim. Tidak lama setelah itu, orang-orang Sabah mengikuti ratu mereka. Mereka meninggalkan penyembahan matahari dan mulai sujud hanya kepada Allah. Dan semua ini dimulai dengan perasaan dan suara hudhud, burung yang merasa bahwa hari itu saat burung-burung lain terbang duluan. Cerita ini diceritakan di kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, mengingatkan kita tentang nilai pengetahuan, kehormatan ulama, dan bahwa pengetahuan sejati adalah hadiah dari Allah yang